Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Nenden dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan memulai tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat, dan subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Di pertemuan kita kali ini, kalian akan mempelajari mengenai kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah pergi ke toko buku. Nah, di toko buku itu biasanya buku-buku yang ada di sana itu masih tersegel dengan rapi. Ya, karena dia dibungkus dengan plastik. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Tapi kalian dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaca judul bukunya. Nah, judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Nah, sama seperti dengan buku, sebuah teks non-fiksi, baik dari media cetak ataupun dari media elektronik, dapat kita perkirakan isi informasinya. Caranya bagaimana? Nah, kalian simak pembahasan mengenai kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Nah, sebelum mempelajari kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi, kalian harus mengetahui dulu apa sih teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di sini, jadi non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi. Fiksi itu artinya hayalan, rekaan, karangan. Jadi non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, jadi menurut KBBI, arti dari non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta, kebenaran dan kenyataan. Dari sana berarti kita bisa menyimpulkan teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya dari teks non-fiksi misalnya buku kesehatan. Tadi Bu Nen sudah menyinggungnya di awal. Terus esai, artikel, tulisan berita, jurnal atau biografi seseorang. Riwayat hidup, ingat biografi itu adalah tulisan atau teks berupa non-fiksi. Jadi berdasarkan kenyataan. Kita lanjutkan. Nah, teks non-fiksi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, informatif. Maksud dari informatif adalah bersifat memberikan informasi karena berdasarkan fakta atau kenyataan. Biasanya teks non-fiksi ini didasarkan pada data dan pengamatan atau penelitian seseorang. Jadi teks non-fiksi ini yang pertama cirinya bersifat informatif atau memberikan informasi kepada para pembacanya. Yang kedua, ciri teks non-fiksi adalah berdasarkan fakta dan data. Karena teks non-fiksi ini diambil dari fakta atau kenyataan. Jadi pasti berdasarkan fakta dan data, bukan hayalan. Terus yang ketiga,
Teks non-fiksi ini memiliki ciri yang ketiga, yaitu bahasanya lugas atau denotatif. Jadi bahasanya itu anak-anak memang bersifat yang sebenarnya, denotasi, denotatif, lugas, dan tidak memiliki makna ganda. Jadi jelas, terang, ya, dan sebenarnya. Yang keempat, ciri teks non-fiksi adalah biasanya berbentuk karya ilmiah populer seperti skripsi. Ya, skripsi merupakan karya ilmiah yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 atau strata 1 dan ingin mendapat gelar sarjana. Nanti juga kalian kalau kuliah S1 akan membuat skripsi, kemudian artikel, tulisan berita, esai, kemudian jurnal, makalah, ini sudah ya pernah kalian buat makalah, dan lainnya. Nah, jangan lupa ya ciri-ciri teks non-fiksi yang tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya? Nah, anak-anak, ingat tadi teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Nah, informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Nah, jadi di awal Bu Nenden tadi sudah menerangkan ketika kalian ya pergi ke toko buku, mengunjungi toko buku, kalian di sana melihat buku yang masih tersegel, terbungkus plastik, kalian ya hanya dapat membaca judulnya dan di belakangnya biasanya ada sinopsisnya. Tapi hanya dengan membaca judul dan sinopsis kalian bisa memperkirakan isi dari buku tersebut. Ya, caranya dengan apa? Itu tadi ya, membaca judulnya saja. Nah, dari judul ini bisa diperkirakan ya isi dari teksnya. Nah, dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judul, kalian bisa memperkirakan informasi dari satu teks non-fiksi. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Jadi anak-anak, judul itu merupakan kata kunci ya yang penting karena bisa memperkirakan isi dari teks yang nanti akan ditampilkan. Kemudian kata kunci merupakan kata yang penting untuk menggambarkan isi teks. Nah, menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi itu penting karena dengan menemukan kata kunci dapat mempermudah kita sebagai pembaca untuk mengetahui informasi yang ada dalam teks non-fiksi dan memperkirakan isi teks. Nah, di sini kalian baca judul-judul teks non-fiksi. Yang pertama judulnya Lingkungan Sekolah yang Sehat. Dari judul teks non-fiksi ini bisa kita jabarkan kata-kata kuncinya. Yang pertama adalah lingkungan sekolah. Kata kunci yang kedua adalah sehat. Ya, jadi dengan membaca judul lingkungan sekolah yang sehat, kita bisa memperkirakan isinya, bisa menjelaskan tentang lingkungan sekolah yang sehat, apa itu lingkungan sekolah yang sehat, ya, pengertiannya, kemudian ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat, kemudian bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, yang kedua, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Dari judul teks non-fiksi yang kedua ini, kita bisa menyimpulkan kata kuncinya. Yang pertama adalah kegiatan. Ya, kegiatan itu sesuatu yang dilakukan, aktivitas. Kemudian penghijauan, ya, penanaman kembali pohon-pohon. Kemudian yang ketiga kata kuncinya lingkungan rumah. Dari judul kegiatan penghijauan di lingkungan rumah, kita bisa memperkirakan isi teksnya. Yang pertama yaitu tentang apa? Ya, pengertian dari kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Yang kedua, kegiatan apa saja? Ya, kegiatan penghijauan apa saja yang bisa dilakukan di lingkungan rumah. Yang ketiga, manfaat dari kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, judul teks non-fiksinya adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Dari judul
ketiga teks non-fiksi ini bisa kita simpulkan kata kuncinya. Yang pertama adalah kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian mengisi kemerdekaan, jadi ya kemerdekaan ini, masa-masa kemerdekaan ini harus kita isi dengan kegiatan apa. Yang terakhir lingkungan rumah, kata kuncinya. Jadi dari membaca judul yang ketiga yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah, kita bisa memperkirakan isi teksnya. Yang pertama adalah apa itu kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Yang kedua, apa saja ya yang termasuk kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kemudian bagaimana cara mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah sebagai kewajiban kita. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, nah di sini ada teks ya. Kalian juga bisa lihat di buku pena 6C halaman 5 ya. Di sini Bunda Nina akan baca teksnya. Mencegah bahaya demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue ya dibacanya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Wabah penyakit demam berdarah sering menyerang daerah tropis. Ya, daerah tropis itu daerah yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau seperti Indonesia ya. Demam berdarah termasuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjangkitnya penyakit demam berdarah. Pencegahan penyakit demam berdarah dapat dilakukan dengan cara 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Maksud dari 3M adalah sebagai berikut. Menguras dan membersihkan bak kamar mandi secara teratur, menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi sarang nyamuk, mengubur barang-barang bekas di dalam tanah. Namun demikian, sebaiknya mengubur barang bekas itu diikuti dengan kegiatan daur ulang, ya, atau recycle. Plus yang dimaksud di sini plusnya adalah dengan menaburkan bubuk larvasida, ya biasanya merek Abate itu ya, ke dalam tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kepada lingkungan sekitar. Salah satunya adalah turut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melakukan tindakan pencegahan bahaya demam berdarah merupakan contoh kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan Bunda Nina membacakan teks non-fiksi dengan judul Mencegah Bahaya Demam Berdarah.